Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bindi Fadilah dan rekan saya Rizaldi Ihsan Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berpikir secara sistem pada mata kuliah simulasi sistem industri. Berpikir sistem atau yang bisa disebut dengan system thinking adalah sebuah pendekatan holistik untuk memandang sebuah masalah secara menyeluruh, di mana elemen-elemen di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang berpikir secara sistem. Setelah 2000 tahun yang tercatat dalam penanggalan, dunia ini telah mengalami perubahan besar di segala bidang kehidupan. Kemajuan teknologi secara signifikan telah menjadikan dunia terhubung dalam satu jaringan informasi yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan orang di belahan dunia yang lain dalam hitungan detik, memberikan pemahaman bahwa bumi hanyalah setitik air di tengah lautan tata surya yang maha luas, memungkinkan orang tahu bahwa di dalam segenggam tanah di hutan tropis Amazon terkandung beraneka ragam spesies bakteri yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada populasi seluruh umat manusia di dunia ini. Dalam kurung waktu yang lebih panjang, banjir dapat dilihat sebagai salah satu bagian dari fenomena perubahan dunia yang konstan, dan bagaimana banjir di Sungai Gangga, India, dapat mempengaruhi pasar pangan global. Para pemikir sistem mengubah tingkat perhatian mereka dari masalah kepada sistem yang memuat masalah tersebut. Tingkat ini dapat mencakup paradigma, data, perilaku, struktur, sebab akibat, kebijakan, maupun institusi dan budaya. Pada setiap tingkat yang diperlukan pemahaman tersendiri akan sistem yang dimaksud. Lalu kita akan masuk materi selanjutnya. Beberapa nilai yang terkandung dalam cara berpikir sistem. Yang pertama, menghargai bagaimana model mental mempengaruhi cara pandang kita. Yang kedua, mengubah perspektif untuk melihat reference point baru. Lalu yang ketiga, melihat pada kesaling tergantungan atau interdependencies. Lalu selanjutnya, nomor 4, merasakan dan menghargai kepentingan jangka panjang dan lingkungan. Lalu nomor 5, memperkirakan yang biasanya tidak diperkirakan. Nomor 6, berfokus pada struktur yang membangun dan menyebabkan perilaku sistem. Lalu nomor 7, menyadari bagian yang tersulit tanpa tendensi untuk menyelesaikannya dengan tergesa-gesa. Lalu nomor 8, mencari pengalaman. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa pola dasar dan analogi untuk mengantisipasi perilaku dan kecenderungan untuk berubah. Lalu kita akan masuk pada bagian selanjutnya. Ada 3 bentuk representasi untuk membantu menjelaskan perilaku sistem. Yang pertama, data dalam urutan waktu atau time series data. Data ini adalah data perilaku real system yang terjadi pada saat tertentu. Misalkan, tinggi air di sungai ketika banjir pada saat tertentu. Ini adalah cara paling sederhana untuk mengamati sistem. Lalu selanjutnya, diagram modus referensi. Ini menggambarkan gerakan dari 3 atau 4 variabel kunci yang saling berhubungan atau sebuah pola perilaku pada sistem selama jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya, diagram struktural. Diagram struktural adalah jaringan hubungan sebab akibat yang menentukan perilaku sistem, seperti pada gambar yang tertera pada contoh di bawah ini. Memandang masalah dengan pendekatan sistem. Poin pertama yaitu teknik merebus katak. Salah satu tugas utama dari industrial engineer
yaitu melakukan perbaikan sistem. Nah, jika kita ingat, di konteks perkuliahan, kita diminta melakukan analisis optimasi. Misalnya, hasil dari analisis adalah sebuah rekomendasi untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks kerja yang sesungguhnya, tugas industrial engineering ini mungkin tidak cukup berhenti di rekomendasi. Ada satu tugas lagi yang sangat kritis dan menurut saya paling susah, yaitu mendorong implementasi. Saat itulah kemampuan industrial engineering sebagai pengganti agen atau change agent akan diuji. Karenanya kemampuan untuk mengelola perubahan akan menjadi satu kemampuan yang sangat penting buat industrial engineering. Seperti kayak ada misalnya puncak gunung es, yaitu salah satu konsep yang digunakan oleh sistem thinker atau berpikir sistem untuk melakukan analisis sistem iceberg. Dengan konsep ini, seorang sistem thinker atau berpikir sistem akan melihat bahwa sebuah kejadian mungkin saja tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan pendekatan reduction theme, yaitu breakdown masalah besar, cari solusinya satu-satu. Berpikir sistem mencoba melihat permasalahan secara holistik, kait-mengait, ataupun bisa saling mengait dan memerlukan trade-off. Peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif yaitu salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh industrial engineering dimanapun dia bekerja, meskipun dalam setting perkuliahan. Peramalan biasanya menjadi bagian mata kuliah PPIC atau sejenis. Ramal atau bisa bilang meramal tidak hanya menjadi monopoli domain manufaktur. Bahkan sejatinya, sadar ataupun tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering dihadapkan dalam proses meramal sebelum bertindak. Sinergi. Modal dari sinergi adalah keragaman. Perbedaanlah yang membuat sinergi. Bayangkan jika di sebuah tim sepak bola, keinginan semua pemainnya adalah mengekolkan bola. Maka akhir dari semua ingin menjadi striker. Klub seperti Brazil, Jerman, dan lain-lain mempunyai falsafah pertahanan terbaik adalah menyerang. Masih punya penjaga gawang, back, dan gelandang. Karena perbedaanlah sebuah tim atau sistem bisa kuat. Karena satu dengan yang lain saling mengisi. Emergensi adalah sifat yang muncul hanya pada level sistem. Saat sistem tersebut dibagi-bagi menjadi elemen-elemennya, maka emergensi akan menghilang. Coba Anda lihat dalam sebuah spare part mobil yang ditutup di dalam gudang. Kesimpulan dari berpikir sistem ialah berpikir sistem adalah berpikir dari sistem. Dengan kata lain, untuk menggunakan sistem dituangkan dalam bentuk diagram. Agak mirip dengan diagram sebab akibat loop. Untuk memfokuskan pemikiran kita pada masalah yang sangat memunculkan kebutuhan kita untuk berpikir dan kemudian bertindak. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.